Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1843 Pulau Bawah Tanah. Ketiga manusia liar itu berlutut dengan gemetar di depan Thomaskin. Tatapan mata mereka dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan. Mereka tampaknya ketakutan setengah mati. Bayerkin tersenyum dan berkata sambil membuang tombak di tangannya. Baginya, dia telah membunuh lebih dari selusin manusia liar tanpa usaha apapun. Tentu saja, dia tidak bisa mencuri keunggulan putranya. Katakan, siapa kalian? Di mana vitalitas yang mulutmu sebut? Thomaskin berkata dengan sungguh-sungguh. Kita semua adalah umat vitalitas. Vitalitas akan memilih yang terbaik di antara kami dan menjadi tentara vitalitas, dan kemudian akan membunuh mereka yang sakit dan cacat. Kami pengikut yang telah dijaga dengan sepenuh hati, kami semua adalah keturunan vitalitas. Mengenai keberadaannya, dia ada di Pulau Bawah Tanah, L. Satu manusia berkata pelan, wajahnya pucat. Keturunan vitalitas, kalian benar-benar tidak sadar diri, bahkan bisa berkata keturunan vitalitas. Bayerkin berkata sambil mencibir. Mereka memang keturunan para vitalitas, juga keturunan dari orang-orang 3 bintang. Jika aku tidak salah, mereka seharusnya adalah cabang dari orang-orang 3 bintang kita, tetapi muncul di sini sepertinya agak aneh. Tapi memang seperti itu. Aura 3 bintang sangat kuat, dan mata mereka sama sekali berbeda dari mata kalian para manusia. Kata-kata Dilanya membuat semua orang tercengang. Artinya, orang 3 bintang telah menyebarkan keturunannya ke Burni, dan orang-orang ini adalah keturunan orang 3 bintang, sekelompok orang yang tinggal di pegunungan dan hutan yang dalam, hutan pulau terpencil, manusia liar. Kedengarannya aneh, tapi orang 3 bintang telah hidup di bumi selama bertahun-tahun, meskipun mereka benar-benar meninggalkan keturunan, itu normal, mereka sudah ada di peradaban bumi lebih lama daripada Qin Shi Huang, bisa dimengerti jika meninggalkan ahli waris. Tapi orang-orang ini semuanya bersembunyi di pulau-pulau terpencil, dan bahkan berubah menjadi liar. Mereka tidak memiliki kecerdasan. Mereka tampaknya memiliki pikiran yang sederhana dan anggota tubuh yang berkembang dengan baik. Apakah orang-orang 3 bintang mengalami kemunduran? Kelebihan orang 3 bintang selain tinggi dan fisiknya, sepertinya tidak ada lagi. Manusia liar ini adalah orang-orang 3 bintang, bagaimanapun juga, beritanya masih sangat mengejutkan. Selama ribuan tahun, apakah akan ada lebih banyak orang 3 bintang di sini? Bayerkin mengerutkan kening. Sekarang situasi mereka mungkin menjadi lebih sulit karena mereka tidak tahu berapa banyak orang di sisi Yin, dan seberapa kuat orang-orang 3 bintang ini, itu benar-benar menjadi tekanan mereka. Perubahan orang 3 bintang tidak berbahaya bagi bumi, tetapi pasti ada banyak rahasia yang tersembunyi di pulau kecil ini. Sekarang semua orang sangat gugup. 3 bintang telah menjadi semakin banyak, dapatkah mereka benar-benar membunuhnya? Tapi sekarang mereka tidak bisa mengatur sebanyak itu lagi. Pertama-tama singkirkan Colin dan yang lainnya, lalu buat rencana untuk 3 manusia yang tersisa. Pulau Bawah Tanah. Cherry Sie kaget, melihat situasinya, sepertinya masih banyak rahasia mereka. Ya, tepat di Pulau Bawah Tanah. Belum lama ini, 4 vitalitas datang untuk mempelajari tren umum dunia dengan vitalitas kita, mengatakan bahwa mereka akan mengubah bumi tempat kita hidup sekarang, dan mereka ingin untuk menjadi penyelamat, mengorbankan dirinya. Kata manusia liar lainnya buru-buru. Sepertinya ini Colin dan yang lainnya, sepertinya kita berada di jalur yang benar. Bayerkin berkata, di mana Pulau Bawah Tanah? Bawa kami ke sana. Thomaskin berkata dengan acuh tak acuh, matanya seperti anak panah, menatap mereka dengan tegas. Jangan bunuh aku akan membawamu ke sana. Manusia liar itu berbicara dalam bahasa yang tidak lancar, dan raut muka tampak gugup, jalan.
Thomaskin berteriak pelan, menekan manusia liar dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Saat ini, mereka telah membuat semua persiapan. 3 manusia liar ini sudah terintegrasi, dan kesulitan mereka pasti akan itu lebih besar, dan juga posisi mereka tidak menguntungkan, jadi berhati-hati adalah kuncinya. Tingkat kelicikan 3 bintang sudah pasti lebih tinggi dari manusia. Bayerkin waktu itu mengejar selama 4 hari 4 malam baru bisa mengejar sampai Bukit Dasingan, lalu mengurung 4 harus bagaimana, orang 3 bintang. Jika bukan karena Thomaskin datang tepat waktu, maka dia akan begitu bangga. Setelah merasakan beberapa mil, manusia liar itu menunjuk ke tebing yang jauh dan berkata, "Di depan, di belakang air terjun." Bab 1844 memasuki sarang pencuri. Thomaskin melihat lebih dekat, di depannya ada tebing mirip skihole, semua sisi dikelilingi, dan ada di depan sana ada tebing, tepat di atas tebing, air terjun hampir 100 meter dari tebing jatuh dari atas, di sekelilingnya ada semak kayu tua. Di bawah air terjun, ada kolam dalam yang alami, dan air di sekitarnya selalu mengalir ke arah sini. Tetapi kolam ini tidak meluap, selalu mempertahankan kondisi awalnya. Air terjun mengalir deras, jeramnya maju dengan gagah, ombaknya mekar, dan air pasang bergulung, pemandangnya benar-benar spektakuler. Di sini memang tanah yang diberkati dengan gemericik air dan kolam yang dalam, tapi tidak terlihat dasarnya, pemandangannya sangat indah. Orang-orang 3 bintang ini ternyata bisa menemukan tempat untuk dinikmati, Bayerkin mengerang. Di sana memang ada sebuah platform, jika tak terjadi sesuatu, maka bisa menerobos air terjun itu dengan melompat dari sini, tapi tidak tahu apakah ada jebakan, kata Thomaskin sambil menatap ayahnya Bayerkin. Walau bagaimanapun, kita tetap harus mencoba. Sekarang tidak ada jalan lain. Bertindak lebih dahulu lebih menguntungkan dibandingkan bertindak belakangan. Jika kesadaran mereka telah kembali dan kita belum mencobanya, kemungkinan kita akan terjebak dalam jebakan, lagi pula ini adalah wilayah mereka. Bayerkin berkata, masih sulit untuk mengatakan mereka telah menemukan kita atau belum, tetapi jika kita tidak menangkap mereka secepat mungkin, aku khawatir keadaannya semakin tidak menguntungkan. Thomaskin berkata dengan suara rendah. Ya, aku juga merasa begitu, senior, menurutmu. Kita sekarang harus memanfaatkan kemenangan untuk mengejar, dan tidak meninggalkan sedikit kesempatan untuk lawan kita, dan yang terpenting, mereka seharusnya sudah mulai merencanakan cara untuk menghadapi kita sekarang. Sampai sejauh ini, ada begitu banyak orang 3 bintang dan juga mereka mulai berkembang biak. Ini adalah rintangan terbesar kita, kata Cerisie dengan serius. Sekarang daerah sekitar kita terlalu tenang. Kita tidak tahu keadaan di dalam air terjun, jadi tetap harus berhati-hati. Manusia liar ini, tidak yakin apakah mereka menipu kita atau tidak. Jika itu jebakan, itu akan menjadi buruk. Aku akan pergi dan mencari tahu. Kalian tunggu aku di sini. Bayerkin melihat Thomaskin. Tidak bisa. Aku yang pergi. Thomaskin memotong kata-kata ayahnya. Saat ini, dia benar-benar tidak bisa membiarkan ayahnya mengambil risiko lagi. Thomaskin menatap ayahnya dengan sangat serius. Kekuatanmu tidak sebaik milikku, lebih aman jika aku pergi. Bayerkin tersenyum. Kalau begitu pergi bersama. Thomaskin bersikeras, bagaimanapun, sangat tidak mungkin membiarkan ayahnya mengambil risiko sendirian. Baiklah, terserah kamu. Bayerkin menggelengkan kepalanya, dia tahu bahwa Thomaskin mengkhawatirkan dirinya sendiri, tapi putra sendiri, tidak mungkin dia tak juga khawatir. Berapa banyak orang di pulaumu? Cerisie tiba-tiba bertanya, melihat manusia liar itu. Kurang dari 60 orang, kalian telah membunuh lebih dari setengah dari mereka. Manusia liar itu menggigil, tampak ketakutan, dan tidak berani berbohong sama sekali. Ada berapa vitalitas kalian?
Thomaskin terus bertanya. Satu. Kali ini bahkan Bayerkin sedikit terkejut, sendirian. Tampaknya ancaman mereka tidak terlalu besar. Kalau begitu kita tidak perlu khawatir, aku akan selangkah lebih maju dari ayah. Setelah selesai berbicara, dia terbang, melompat ke bawah, dan melompat ke platform yang lembut di dinding tebing air terjun. Thomaskin mengambil nafas dalam-dalam, menerobos air terjun, dan memercikkan gelombang air. Bayerkin takut Thomaskin dalam bahaya, juga mengikutinya. Kemudian, dia melompat ke platform. Sudah kubilang tunggu aku, kamu tidak mau mendengarkan. Bayerkin memelototi Thomaskin, tetapi saat ini, Thomaskin tidak menjawabnya, tetapi menatap lurus ke depan. Bayerkin mengerutkan kening dan berbalik, tetapi pada saat itu dia melihat adegan yang memenuhi hatinya dengan kecemasan. Meja bundar besar itu dikelilingi oleh 12 orang. Colin duduk di tengah. Semua orang sangat berhati-hati. Tatapan mereka dingin dan aura membunuhnya kuat. Tak perlu dikatakan, mereka sangat kuat. Wow, apakah ini di sarang pencuri? Bayerkin mengutuk dalam hatinya.